langsung saja pakai sapu kawak, tidak usah ditanya-tanya itu yang kesurupan. Pakai sapu kawak, dipukulkan ke kakinya, telapak kaki itu kanan dan kiri, itu sudah bisa. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengusir hantu. Nah, ini sangat penting sekali kita bahaskan di sini karena apa? Hal ini bisa berpengaruh terhadap kehidupan panjenengan, terutama masalah psikologis. Di samping itu juga bisa berefek terhadap tubuh panjenengan atau fisik panjenengan kalau tidak kita atasi. Nah, di sekitar kita ini memang banyak sekali hantu-hantu, entah panjenengan percaya atau tidak, tetapi di dalam kehidupan ini hantu-hantu itu selalu berada di sekitar kita. Kadang-kadang juga mengganggu kehidupan kita. Nah, kalau hantu-hantu ini sudah mengganggu kehidupan kita, maka harus kita usir. Kalau tidak, rumah tangganya panjenengan mungkin bisa tidak tentram, atau bisa mengakibatkan sakit, atau bisa mengakibatkan hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan. Nah, bagaimana cara mengusir hantu? Yang pertama, yang hantu berupa genderuwo. Biasanya genderuwo ini banyak tinggal di rumah kosong. Kalau tidak, biasanya juga ada di pohon beringin yang besar, yang sudah tua, yang sudah ratusan tahun umurnya, itu biasanya juga banyak di situ. Nah, kalau itu sudah mengganggu kita, maka cara mengusirnya ini sebenarnya mudah. Nenek moyang kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu itu kadang-kadang itu tidak pakai mantra atau tidak memakai ayat-ayat suci, itu tidak. Tetapi dengan keyakinan yang penuh terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, itu bisa diusir hanya dengan menggunakan benda-benda di sekitar kita. Nah, untuk genderuwo, cara mengusirnya itu menggunakan daun kelor. Jadi kalau ada genderuwo di rumah panjenengan atau entah mungkin yang mengganggu panjenengan, diseblak atau disabet saja pakai daun kelor. Karena apa? Genderuwo ini tidak suka dengan baunya daun kelor. Nah, ini makanya kalau genderuwo kita sabet pakai daun kelor, biasanya langsung genderuwo itu langsung pergi. Bakal tidak akan mengganggu panjenengan lagi. Nah, ini resep dari nenek moyang kita dulu, dari leluhur kita dulu. Yang penting kita yakin betul sama kekuasaannya Tuhan Yang Maha Kuasa lewat daun kelor itu. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana cara mengusir kuntilanak. Nah, kuntilanak ini cara mengusirnya juga mudah sebenarnya. Nah, kuntilanak ini biasanya yang diganggukan anak-anak kecil. Kadang-kadang menjelang maghrib itu nampak. Jadi anak kecil pada ketakutan, gelarapan. Makanya kalau menjelang maghrib, anak kecil kalau bisa jangan main di luar rumah, langsung disuruh pulang. Coro Jowo ora ilok. Ya ini tadi, di samping itu saatnya untuk beribadah. Ini yang secara gaib memang kuntilanak itu sering keluar kalau menjelang maghrib. Bagaimana cara mengusirnya? Biasanya ibu-ibu dulu ya, kalau bepergian pas mau menjelang maghrib atau setelah maghrib, malam-malam, apalagi ketika mengandung. Nah, ini biasanya ini pakai senjata tajam dan juga cermin, tapi yang cermin bulat. Loh, kenapa kuntilanak kok bisa takut dengan senjata tajam dan cermin bulat? Karena kuntilanak ya itu takut dengan senjata tajam. Dulunya ketika meninggal itu dulu bunuh diri, makanya dia trauma kalau melihat senjata tajam. Kemudian kalau cermin yang bulat itu biasanya ya
Kalau kita lihatkan begitu di wajahnya kuntilanak, kuntilanak pasti lari ketakutan. Nah, nanti dicoba saja kalau di tempatnya panjenengan ada kuntilanak. Wis tidak usah pakai mantra, tidak usah pakai yang macam-macam, jenengan yakin saja pakai cermin itu yang bulat, langsung ginikan saja di depan mukanya. Ya pasti lari terbirit-birit. Tapi memang ini sangat ampuh cermin bulat dan senjata tajam ini, entah itu silet ataupun gunting ataupun pisau, itu bisa. Kemudian yang selanjutnya untuk mengusir makhluk halus lagi, ini pakai senjata yang sangat murah dan juga setiap rumah ini biasanya punya, yaitu menggunakan garam dapur. Loh, ini ampuh. Jadi garam dapur itu bisa menetralisir semua energi-energi negatif yang ditimbulkan oleh makhluk halus, entah itu genderuwo, pocong, kuntilanak, ataupun wewe gombel, ataupun tuyul. Ini bisa kita seranani pakai garam dapur, terutama yang garam grosok, yang masih asli dari petani garam. Nah, itu sangat ampuh untuk mengusir energi-energi jahat yang ditimbulkan oleh makhluk halus. Makanya orang-orang dulu, nah, ini kalau malam, kalau menyiwer atau memagari rumahnya, itu biasanya pakai garam. Nah, keliling rumah itu pakai garam. Kalau dulu sambil ngidung atau dengan menggunakan montro tulak balak juga bisa. Kalau sekarang pakai ayat kursi dibarengi itu juga lebih bagus. Jadi kekuatannya lebih double. Artinya secara serononya itu pakai garam grosok, nah secara doanya bisa sesuai dengan keyakinan panjenengan masing-masing. Ini juga sangat ampuh untuk mengusir makhluk halus atau hantu. Nah, yang selanjutnya adalah cara mengusir tuyul. Nah, tuyul ini juga makhluk kecil, makhluk gaib yang lucu, juga gregetke ini. Karena apa? Ini biasanya suka nyuri uangnya panjenengan. Itu kadang-kadang uang yang sudah ditaruh di dalam lemari saja bisa hilang. Kadang-kadang di dompet juga bisa hilang gara-gara tuyul ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup dengan menggunakan cermin. Jadi kalau seumpama rumah panjenengan kok sering dimasuki tuyul, uangnya panjenengan sering hilang karena tuyul, nah, tapi bukan dicuri anggota keluarganya jenengan sendiri loh. Harus dicek dulu apa ini perbuatan makhluk halus atau perbuatannya orang. Jenengan juga harus teliti. Kalau perbuatannya tuyul, nah, ini caranya pasang saja. Seumpama ini uangnya jenengan taruh di lemari seumpama. Jadi depan lemari itu diberi cermin. Ya, nanti tuyulnya akan kesenangan di situ. Karena apa? Sukanya tuyul ini memang bercermin. Jadi dia suka. Akhirnya apa? Dia lupakan tugasnya mencuri uang. Nah, itu ya. Itu dengan menggunakan cermin. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan menggunakan bambu kuning atau pring kuning. Bambu kuning ini bisa digunakan untuk mengusir semua makhluk halus. Entah itu yang berupa jin atau juga bisa berupa hantu-hantu yang lain seperti genderuwo, pocong, kuntilanak, wewe gombel, tuyul. Itu juga bisa menggunakan bambu kuning. Makanya tidak heran sesepuh-sesepuh dulu itu rumahnya, di depan rumah itu ditanami bambu kuning. Itu tujuannya juga untuk mengusir makhluk halus seperti tadi. Nah, bambu kuning itu ampuh. Di samping memang itu bermanfaat, ya, pemandangannya juga indah kalau kita tanami bambu kuning. Kemudian untuk udaranya juga bagus, oksigennya juga bagus. Terakhir tadi yang paling utama itu bisa mengusir makhluk halus. Nah, itulah bambu kuning. Hanya jenengan tidak usah khawatir ada makhluk halus segala macam.
bambu kuning itu bisa digunakan untuk mengusirnya. Itu gampang, mudah, bisa didapatkan di mana-mana. Itu bambu kuning ada, yang jual juga ada itu. Yang selanjutnya lagi sapu kawak. Jadi wong Jawa itu dulu mbah-mbah kita itu sangat pinter kalau untuk mengusir makhluk halus macam ini. Sapu kawak itu sapu lidi ya, yang sudah digunakan bertahun-tahun, tinggal sedikit tuh loh. Nah, tinggal pendek, itu sapu kawak namanya. Nah, sapu kawak ini paling ampuh. Nah, contohnya begini ini. Ada orang kesurupan seumpama tanggane jenengan. Nah, dibacakan ayat kursi malah ditirukan. Dibacakan surat Yasin malah yang kesurupan itu malah menirukan. Loh kan ya jengkel toh. Pakai saja sapu kawak. Panjenengan pulang, kalau di rumah panjenengan ada sapu kawak, ambil sapu kawak. Panjenengan yakin akan kekuatannya Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Sapu kawak itu langsung panjenengan itu disabetkan dipukulkan di telapak kaki. Ya, telapak kakinya itu lebih bagus. 3 kali gitu aja, nanti jerit langsung pergi itu nanti. Yang nyurupi itu, yang kesurupan pasti sembuh, itu cepat sembuhnya. Nah, itu sapu kawak. Kalau mbah-mbah kita dulu itu tidak pakai mantra-mantra malah, karena memang keyakinannya sudah kuat. Sering tirakat masalah yang baik, gitu toh. Pakai sapu kawak saja sudah oke. Nah, itu cara mengusir orang-orang yang sedang kesurupan, itu cara menyembuhkan orang kesurupan. Tidak usah pakai diubeng-ubengi, mubeng gitu, dikelilingi yang sakit kesurupan, tidak usah. Langsung saja pakai sapu kawak, tidak usah ditanya-tanya itu yang kesurupan. Pakai sapu kawak, dipukulkan ke kakinya, telapak kaki itu, kanan dan kiri, itu sudah bisa. Yang selanjutnya, ini menggunakan, kalau ini pengalaman saya pribadi, ini begini. Ada orang kesurupan, atau orang kesurupan itu dibacakan sudah banyak, yang datang itu untuk menolong itu sudah banyak. Ada yang membacakan ayat-ayat suci sudah banyak, malah ditirukan. Kemudian ada yang pakai mantra-mantra juga tidak sembuh-sembuh. Nah itu toh. Lah saking jengkelnya, itu orang tetangga sendiri ya. Nah, atas izin yang orang tuanya itu kan anaknya yang kesurupan itu. Saya kasih temblek lencong. Nah, tahu temblek lencong? Temblek ayam itu loh, yang cair itu, temblek lencong. Nah, langsung saja itu ditaruh di hidungnya. Tidak sampai menit-menitan itu, ukuran detik. Langsung itu sadar, langsung sembuh. Itu hebatnya temblek lencong. Temblek ayam itu, tai ayam yang cair itu loh. Nah, jadi ternyata temblek lencong itu ampuh untuk menyembuhkan orang yang kesurupan. Nah, orang kesurupan itu kan disusupi jin yang jahat macam itu toh. Nah, itu juga ampuh untuk temblek lencong itu. Nah, jadi langsung sadar, biasanya langsung sadar. Cepet banget itu sadarnya. Tidak sampai ukuran menit, itu justru detik itu langsung sadar yang kesurupan. Jadi itu tadi ada beberapa cara untuk mengusir makhluk halus. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan panjenengan semuanya, keluarganya panjenengan semuanya tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk halus, karena panjenengan semua juga tidak pernah mengganggunya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bahasan kita kali ini. Dan bagi sedulur-sedulur mungkin yang punya pengalaman tentang makhluk-makhluk halus, entah itu gendruwo, pocong, kuntilanak atau segala macam, atau pernah diganggu atau pengalaman tentang itu, monggo silakan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.